Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bapak ya dalam pelajaran matematika wajib. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Ya, mungkin video ini akan dibagi dua part ya. Yang ini linear kuadrat, nanti yang video part 2-nya sistem ketidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ya. Oke, kita kenalan dulu sama materinya gitu ya. Nah, jadi sistem ketidaksamaan dua variabel ini dia memiliki bentuk umum ya. Bentuk umumnya ini y lebih dari sama dengan ax plus b, kemudian y kurang dari sama dengan px kuadrat plus qx plus r ya. Nah, jadi di mana di sini kali ya. Nah, x dan y itu kan. Nah, jadi X sama Y itu adalah variabel ya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk A, B, P, Q, R, A, B, P, aduh nggak cukup di bawahnya aja, Q, R, nah ya. Kelima ini itu adalah apa? Bilangan real ya. Nah, kemudian P-nya itu dia nggak boleh 0 ya. Gitu. Oke, mari kita bedah. Nah, karena ini itu namanya kan sistem pertidaksamaan ya. Jadi ada lebih dari satu pertidaksamaan ya. Jadi namanya sistem. Nah, yang Y lebih dari AX plus B, yang Y lebih dari sama dengan AX plus B itu namanya pertidaksamaan linear. Ya. Jadi pertidaksamaan linear itu adalah pangkat variabel tertingginya itu adalah satu. Ya. Terus kalau yang ini dia itu pertidaksamaan kuadrat. Ya, kenapa disebut kuadrat? Karena pangkat tertinggi pada variabelnya itu adalah 2. Nih, yang ini nih. Px kuadrat. Nah, kemudian P-nya itu nggak boleh 0. Nah, kenapa sih nggak boleh 0? Karena ketika P-nya itu adalah 0, ya di sini, nanti itu akan menghasilkan 0 kali X kuadrat kan. Nah, 0 kali X kuadrat itu hasilnya 0 ya. Nah, jadi kalau nanti P-nya 0, nanti tidak akan jadi pertidaksamaan kuadrat ya, malah jadi pertidaksamaan linear ya, gitu. Nah, untuk tanda bilangannya juga tidak harus seperti ini ya, tidak harus yang linear harus lebih dari sama dengan, yang kuadrat itu harus kurang dari sama dengan. Ini hanya contoh saja. Nah, ada 4 kemungkinan ya kalau pertidaksamaan ya, tanda 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 bilangannya bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari ataupun kurang dari gitu ya. Jadi untuk tanda bilangannya tidak selalu seperti ini. Bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, dan kurang dari. Gitu ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah, jadi ini ada soal, lukislah daerah himpunan penyelesaian DHP ya. Ini singkatannya dari daerah himpunan penyelesaian dari, nah ini kok darin sih. Nah, gitu, dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. Y lebih dari sama dengan X plus 5, Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, kalau kita lihat, nah, yang ini tuh dia apa namanya? Pertidaksamaan linear ya. Nah, kalau yang ini apa? Berarti kuadrat. Gitu ya. Karena lihat pangkat tertingginya 2. Kalau yang ini dia pangkat tertingginya 1 ya di variabelnya. Terus kita beri nama. Misalnya yang pertidaksamaan linear ini kita beri nama 1. Kemudian yang kuadratnya kita beri nama 2. Persamaan kedua. Pertidaksamaan kedua. Nah, penyelesaian soal ini kalau kita lihat lagi ya dari pertanyaannya. Lukislah daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi soal ini meminta untuk kita menggambar grafik gitu ya. Jadi nanti dicari daerahnya ya. Oke, kita akan coba menggambar grafik pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan X plus 5 dulu ya. Misalnya kita ke persamaan 1 dulu. Nah, persamaan 1. Nah, persamaan 1 kan pertidaksamaannya ini ya.
Y lebih dari sama dengan X plus 5. Nah, namun dalam menggambar grafik, agar lebih mudah menggambarnya, ganti tanda bilangannya ganti dengan sama dengan gitu. Nah, harusnya kan lebih dari sama dengan, tapi kita nggak apa-apa ganti dengan sama dengannya untuk sementara. Agar apa? Agar kita mudah menggambar grafiknya. Nah, jadi Y sama dengan X plus 5 ya. Nah, caranya gini, cari titik potong pada sumbu X. Ya, kalau kita mencari titik, perbaiki itu, jangan disingkat ya. Titik potong, berarti kita mencari titik potong pada sumbu X. Nah, kalau berpotongan di sumbu X, nah, maka Y-nya itu 0. Gitu ya. Nah, jadi substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 1 yang ini. Ya. Jadi 0 sama dengan X plus 5. Ya. Jadi X-nya berapa? 5-nya pindah ruas ya. Jadi negatif 5. Gitu. Nah, sekarang cari juga titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau berpotongan di sumbu Y, berarti X-nya yang 0. Gitu. Nah, berarti substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaannya. Berarti Y sama dengan 0 ditambah 5. Berarti Y-nya berapa? 5. Gitu ya. Oke. Ini biar kelihatan. Misalnya ini cara A lah ya. Cara A berarti ini ada 2 cara ya. Misalnya ini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Ups. Terlalu mepet. Nah, gitu. Nah, berarti kita simpulkan lah ya. Nah, kita boleh nih gambar tabel. Jadi seperti buat kayak kesimpulannya lah ya. Nah, nanti kalau di buku teman-teman semua yang rapi ya, yang pakai penggaris. Nah, berarti X. Nah, lihat nih. Ketika X-nya negatif 5, Y-nya 0. Berarti kita tulis di sini, X-nya negatif 5, Y-nya 0. Kemudian ini yang kedua ini, lihat. Y-nya 5, X-nya 0. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 5. Gitu ya. Nah, ini baru yang pertidaksamaan linear. Nah, sekarang yang kuadratnya. Berarti kita tulis B lah ya. B. Nah, sama juga caranya. Ini kan tandanya lebih dari sama dengan. Nah, agak lebih mudah berarti kita ganti dengan tanda sama dengan. Berarti ini yang persamaan kedua gitu ya. Berarti Y sama dengan X kuadrat, apa sih tadi? X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, ya, karena tandanya disama dengan jadi persamaan kuadrat, ada 3 cara. Yang pertama, kita cari titik potong di sumbu Y, kemudian mencari titik potong di sumbu X, dan yang terakhir mencari titik puncak. Oke, kita ke langkah yang pertama dulu. Langkah pertama. Nah, gitu. Langkah pertama berarti apa? Mencari titik potong. Titik potong, misalnya titik potong pada sumbu X misalnya. Nah, kalau berpotongan di sumbu X berarti Y-nya yang 0 ya. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 ya. Atau bisa juga tulis kayak gini nih. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0 ya. Sama aja, cuma 0-nya ada di sebelah kanan. Kanan sama dengan. Kalau yang ini kan sebelah kiri sama dengan. Nah, udah gini, kita gunakan pemfaktoran ya. Jadi ubah operasi penjumlahan ini menjadi perkalian. Gitu. Nah, caranya gimana Pak? Nah, mungkin Bapak ingatkan lagi ya. Nah, caranya gini. Cari 2 buah bilangan gitu ya. Kalau dijumlahkan itu menghasilkan 6.
kalau dikalikan itu menghasilkan 5. Gitu ya, tapi bilangannya harus sama. Ya. Jadi kenapa 6? Karena di sini nih, koefisien variabel X. Terus ini 5 dari mana? Ini nih, konstanta. 5 aja. Gitu. Nah, jadi bilangannya berapa? Coba. 5 dan 1 ya. Karena 5 tambah 1 itu 6, 5 kali 1 itu 5. Nah, berarti nanti di sini kayak gini. X plus 5, X plus 1. Gitu ya. Nah, maka X tambah 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan negatif 5 ya. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua apa? Mencari titik potong. Tadi sumbu apa sih? Sumbu X. Berarti sekarang pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu Y. Nah, kalau berpotongan pada sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, berarti substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan kuadrat yang ini. Ya, jadi Y sama dengan, berarti X-nya ganti dengan 0 ya. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ditambah 5. Berarti gimana? Y sama dengan 0 kuadrat 0. 6 kali 0, 0 ditambah 5. Berarti Y sama dengan 5 ya. Gitu. Nah, itu untuk titik potong pada sumbu Y. Nah, sekarang ini langkah ketiga. Langkah ketiganya itu adalah mencari titik puncak. Ya. Titik puncak, misalnya koordinatnya namanya apa ya? Ini deh, XP, YP gitu. Ya. Nah, ini juga ada rumusnya nih. Untuk mencari XP, itu rumusnya itu negatif B per 2A. Kemudian untuk mencari YP-nya itu D per min 4A. Nah, gitu. Ini miring tulisannya ya. Oke. Nah, kita tulis ulang lagi. Tadi persamaan kuadratnya X kuadrat plus 6X plus 5. Kita tulis ulang lagi, biar nggak bolak-balik. Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5. Kok plus C sih? Plus 5. Nah, bentuk persamaan kuadrat ini, atau fungsi kuadrat ini, dia memiliki bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kalau kita lihat nih ya, yang bersesuaian gitu ya, berarti kita dapat menentukan apa? Menentukan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Nah, kalau kita lihat nih, bersesuaian. Berarti A-nya berapa di sini? 1 ya. Kalau B-nya, ya BX 6X, berarti B-nya 6. Kalau C-nya, ya sudah pasti 5. Gitu ya. Jadi nilai A-nya 1, nilai B-nya 6, nilai C-nya 5. Nah, sekarang kita mencari nilai XP-nya dulu. Nah, XP-nya rumusnya apa? Negatif B per 2A. Ya udah, tinggal kita substitusi saja. B-nya kita udah tahu kan, berarti 6 ya. Ada negatifnya, berarti negatif 6 per 2 kali A. A-nya berapa? 1. Ya. Jadi negatif 6 dibagi 2 kali 1, berarti negatif 6 dibagi 2. Hasilnya berapa? Negatif 3. Nah, itu XP-nya. Nah, sekarang YP-nya. YP-nya jadi rumusnya apa? D per min 4A ya. D per min 4A ya. D-nya itu apa? D-nya itu diskriminan namanya. Nah, untuk mencari D juga ada rumusnya nih. Rumusnya apa, Pak? Nah, ini nih. B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Ya udah, tinggal kita substitusi aja. B-nya tadi berapa? 6. Berarti 6 kuadrat.
dikurangi 4. A-nya berapa? 1. C-nya 5 per negatif 4. A berarti negatif 4 kali. A-nya berapa sih tadi? 1 gitu ya. Berarti 36 dikurangi 20 ya. Per negatif, kok 16 sih? Negatif 4. 4 kali 1. Nah, gitu ya. 36 kurang 20 itu berapa? 16. 16 per negatif 4. Berarti jawabannya berapa? Negatif 4. Nah, berarti puncaknya itu, oke sebentar, nggak cukup kita keluarin. Nah, berarti puncaknya apa? Ini kan, XP, YP kan. Nah, berarti puncaknya adalah X-nya berapa tadi? Negatif 3, negatif 4. Gitu ya. Nah, udah gitu tinggal kita lukis aja nih. Ditabelin. Kita butuh berapa titik sini? Kita cek dulu. Berarti ini butuh 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4 kolom. Nah, gitu. Nanti di buku teman-teman semua yang rapi ya. Nah, berarti Y-nya 0. X-nya negatif 1 dan negatif 5. Negatif 1, negatif 5, ininya 0. 0. Ini puncaknya dulu deh di sini. Negatif 3, negatif 4. Nah, sekarang yang berpotongan di sini, berarti ini berapa sih tadi? 5 ya? X-nya 0, Y-nya 5. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini kita udah dapat titik-titiknya. Nah, nih. Ini yang pertidaksamaan linear, ini yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kita gambar ke grafiknya ya. Tadi kita sudah mencari titik-titiknya. Nah, ini Bapak sudah ada koordinat kartesiusnya. Tarik. Nah, gitu. Tinggal kita lihat titik-titiknya nih. Kita gambarnya yang pertidaksamaan linear dulu. Nah, tadi berapa titiknya? Nah, yang ini. Negatif 5,0 dan 0,5. Berarti negatif 5,0 itu di sini ya. Nah, dan 5,0. Nah, gitu ya. Tinggal kita hubungkan antar titiknya. Di sini ada penggaris kayaknya. Biar garisnya lurus. Sebentar. Ada nggak ya? Equation. Nah, ada, adalah kita manual aja. Nah, berarti tinggal kita hubungkan nih titik-titiknya. Nah, gitu. Nanti kalau di buku teman-teman semua yang rapi ya, di sini Bapak nggak pakai penggaris. Ups. Nah, jadi dihubungkan ya, titik ini dan titik ini. Dihubungkan. Jadi garis lurus gitu. Nah, sekarang ini yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, lihat titiknya. Negatif 1,0. Berarti di sini. Terus berapa lagi tadi? Negatif 5,0. Negatif 5,0. Oh, di sini juga. Set. Terus 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Nah, di sini. Terus ini titik puncak minimum berarti ya. Min 3, min 4. Min 3, min 4. Berarti di sini. Ya. Nah, karena ini fungsi kuadrat gitu ya. Berarti dia nanti grafiknya itu melengkung. Nah, ke puncak, ke sini, set. Alah, gak nyambung. Bentar. Aduh, tadi yang min 3,4-nya hilang. Nah, disitulah ya. Nah, itu ya.
Nanti di buku teman-teman semua yang rapi ya. Nah, gitu. Oke. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini belum beres. Ada yang namanya itu titik uji. Titik uji. Nah, ada yang namanya itu titik uji. Nah, misalnya kita tulis dulu deh ya, pertidaksamaannya di bawah tadi ya lebih dari sama dengan X plus 5. Y lebih dari sama dengan X plus 5. Nah, titik uji itu jadi kita memilih suatu titik gitu ya, titik koordinat, terserah teman-teman semua mau dipilih yang mana sebetulnya, terserah, bebas, titiknya berapapun terserah. Cuman kalau Bapak di sini mau milihnya itu titiknya koordinatnya itu 0,0. Kenapa 0,0? Agar kita mudah menghitungnya. Nah, kita akan menguji titik 0,0. Misalnya kita milih 0,0 ya. Berarti ini nih. Titik ujinya misalnya titik uji 0,0 gitu. Nah, berarti nanti substitusi nilai X-nya 0, Y-nya 0 ke pertidaksamaan ini. Berarti 0 lebih dari sama dengan 0 ditambah 5. Ya, berarti 0 lebih dari sama dengan 5. Nah, ini teman-teman semua analisis. Apakah 0 itu lebih dari 5? Apakah 0 itu nilainya lebih besar dari 5? Tidak ya, ini pernyataan salah. Aduh, nggak cukup di bawahnya. Nah, pernyataan salah. Ya, titik koordinat 0,0 di mana sih? Di sini kan? Oke, kita beri warna beda aja. Sebentar. Warna merah deh misalnya. Nah, ups. Nah, titik 0,0 di sini kan? Nah, terus titik titik pertidaksamaan linear yang ini nih, yang Y lebih dari sama dengan X plus 5 kan yang ini nih. Nah, yang garis lurus ini kan. Misalnya kita tulis saja di sini di sampingnya deh, Y lebih dari sama dengan X plus 5. Di sini. Y berapa sih tadi? Lebih dari X plus 5. Nah, karena 0,0 ini dia setelah kita substitusi pernyataannya itu salah, nah berarti titik 0,0 ini dia bukan daerah penyelesaiannya. Berarti kebalikannya, berarti ke atas tuh arsirnya. Nah, jadi berlawanan gitu. Nah, jadi ini yang diarsirnya ke atas. Set semua. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti ini kalau teman-teman semua yang rapih ya. Nah, gitu caranya ya. Titik uji namanya tuh. Jadi kita mencoba gitu pilih suatu koordinat titik. Nah, Bapak pilihnya 0,0 ya biar kita gampang aja ngitungnya sebetulnya. Lalu kita substitusi ke pertidaksamaan yang ini, yang linearnya. Oh, ternyata hasilnya ini nih, 0 lebih besar dari sama dengan 5. Itu kan pernyataan salah ya. Nah, berarti 0,0 itu dia bukan daerah penyelesaian nih. Makanya arsirnya dia ke atas bukan ke bawah. Nah, sekarang kita ini nih yang persamaan kuadratnya. Kita ganti warna lagi. Warna hitam. Nah, tadi itu apa sih? Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 6X plus 5 ya. Nah, sekarang Bapak mau ambil contohnya bilangannya di dalam sini nih. Misalnya berapa ya? Misalnya Bapak mau pilih titik ujinya di ini nih. Nah, kita kasih warna yang berbeda aja. Sebentar. Nggak mau ya. Oh, oke. Harus pakai ini berarti. Nah, misalnya Bapak mau milihnya ini nih.
Titik ujinya min 3,0. Jadi sebetulnya terserah sih, bebas, terserah teman-teman semua untuk titik ujinya. Ini makanya Bapak di sini pakai koordinatnya yang lain ya, biar kita cobalah ya, nggak mesti 0,0. Nah, titik ujinya kan 0,0 ya. Berarti 0,0 gitu. 0,0. Negatif 3,0. Salah. Berarti koordinatnya itu berapa tadi titik ujinya? Negatif 3,0. Nah, berarti substitusi ke sini. Berarti Y-nya 0 kan? 0 lebih dari sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 6 kali negatif 3 ditambah 5. Berarti 0 lebih dari sama dengan negatif 3 kuadrat itu berapa sih? 9 ya. 9 ditambah 6 kali negatif 3 itu negatif 18 ditambah 5. Berarti 0 lebih dari sama dengan 9 tambah min 18. Min 9 ditambah 5. Oke, nggak cukup. Nah, berarti 0 lebih dari sama dengan min 9 tambah 5, negatif 4. Nah, kita analisis nih. Apakah 0 lebih besar dari negatif 4? Iya, betul. Ini pernyataan benar. Kenapa disebut pernyataan benar? Karena 0 itu lebih besar dari negatif 4. Nah, karena pernyataannya benar, maka kita ganti warna dulu biar terlihat ya. Misalnya warna apa nih? Warna biru. Nah, ini kan Bapak ngujinya di sini nih ya, yang untuk fungsi kuadrat, pertidasamaan kuadrat, negatif 3,0. Nah, karena pernyataannya benar, nah maka arsirnya yang ke dalam. Nah, arsirnya ke dalam. Nah, gitu. Ya. Jadi arsirnya dia ke dalam. Nah, itu. Nah, jadi jawabannya yang mana, Pak? Nah, jawabannya yang ini nih. Kita kasih warna lagi yang berbeda. Oh, tebelin warna apa ya? Warna hijau. Nah, berarti ini nih. Jawabannya itu yang diarsir, yang ada arsiran keduanya. Nah, itu. Ya. Jadi yang ada arsiran keduanya. Terlihat ya. Nah, ini Bapak gua juga sudah buat lah ya, nggak usah pakai warna hijau. Nah, yang ini aja nih. Nah, ini nih. Bapak juga udah buat yang lebih rapihnya. Itu kan kita gambarnya manual. Nih, Bapak menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang warna merah ya, grafik yang berwarna merah itu fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat yang tadi yang ini yang warna merah, jangan warna hitam, warna merah. Nah, maaf. Nah, yang warna merah itu yang ini pertidaksamannya x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, yang warna biru, kalau yang warna biru itu dia yang linear, yang y lebih dari sama dengan x plus 5. Nah, jadi jawabannya yang ini, yang diarsir keduanya. Ya, jadi itu jawabannya. Ya. Jadi ini penyelesaiannya ya. Nah, hasil akhirnya ini grafiknya. Jadi berupa grafik. Gitu ya. Oke, jadi cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika belum paham bisa diulangi lagi videonya ya. Atau bisa japri saja ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya nanti akan Bapak share di sekolah ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.